kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dipenuhi sukacita. Sukacita karena Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita dan Dia bangkit, Dia menang atas maut. Ibadah Paskah Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja tahun ini dirayakan secara online yang tentunya akan tetap seru dan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Li, kelas remaja di Gereja Toraja Jemaat Sudiang Makassar. Teman-teman yang dari kelas remaja yang sama dengan saya, angkat tangannya. Mantap, terima kasih. Jika saya mengatakan Paskah SMGT 2021, tolong direspon dengan mengatakan tema Paskah tahun ini, kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Paskah SMGT 2021. Mantap, terima kasih. Tema ini mengingatkan kita bahwa dengan memiliki Yesus, apapun yang terjadi dalam dunia ini, suka dan duka, kita patut bersukacita karena kita memiliki hidup kekal. Kita akan bersama Yesus di sorga, tempat yang indah sekali. Kelanjutannya nanti dibahas dalam ibadah ya, yang akan dipimpin oleh Hope Ministry Team dari Makassar. Pengambilan video bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea Makassar. Mari siapkan Alkitab dan persembahan syukur kita. Jangan lupa ajak ibu dan ayah serta saudara-saudara dan seisi rumah untuk beribadah. Yang sudah siap beribadah katakan, aku siap. Kelas Indria, apa sudah siap mengikuti ibadah Paskah? Kelas kecil, apa sudah siap? Kelas besar, mana suaramu? Apa sudah siap? Remaja, siapkah engkau? Kakak-kakak guru sekolah minggu, apa sudah siap? Tante, om, kakek, dan nenek, apa sudah siap? Mantap, selamat beribadah. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Tato, apa artinya Tuhan Yesus adalah keselamatan kita? Tuhan Yesus adalah keselamatan kita. Artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita, sehingga kita dibenarkan. Kita tidak dihukum lagi, melainkan kita akan masuk surga. Wow, mantap sekali. Saya mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Paskah, Paskah, Paskah. Indahnya bersama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah keselamatan kita. Anak guru sekolah minggu Gereja Toraja yang tersebar di Nusantara, bahkan di luar negeri, saat ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Mari bernyanyi, bergembira, bergerak, merayakan kebangkitan Tuhan
Yesus. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Melompat ke depan, melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah. Hari Jumat Agung, kita peringati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sedih sekali membayangkan bagaimana Dia tersiksa di atas kayu salib. Namun hari Minggu berita sukacita tersebar. Yesus hidup, Yesus bangkit, Dia menang atas maut. Yes, 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 Yesus bangkit, Yesus hidup. Mari kita nyanyikan bersama. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Hahaha, Lala, kamu fals. Hahaha. Kok kamu tega sekali, Tato? Menertawakan saya dan menghina saya di depan banyak orang. Ups. Maaf Lala. Iya ya, seharusnya kalau kamu salah menyanyi, saya ajarkan nada yang sebenarnya. Tapi kamu menertawai saya, apalagi di depan guru dan teman-teman. Lala, tunggu. Saya mau minta maaf.
kita semua berbuat dosa, berkata kasar, menghina teman, memukul, berbohong, khawatir, membantah orang tua, lebih memilih bermain gadget daripada berdoa atau membaca Alkitab, dan masih banyak dosa yang kita lakukan. Mari saat ini kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami berdosa. Kami memohon ampuni kami dan ingatkan kami, juga tolong kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu. Amin. Dengarkan berita pengampunan dari Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib menghapus dosa kita. Ya, Dia mati untuk membayar hukuman dosa kita, sehingga dosa kita dihapuskan. Mari kita nyanyikan lagu "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Wow, bagus sekali suaramu Lala. Dan nadanya sudah benar. Makasih ya. Saya sudah belajar tadi dengan Kak Yus, sang pencipta lagu. Jangan menertawai saya lagi ya, Tato. Iya Lala. Saya tidak akan menertawai kamu lagi. Maafkan ya kesalahan saya. Iya, Tato. Saya maafkan. Kita kan berteman. Saya juga ingat ajaran Tuhan Yesus supaya kita saling memaafkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Makasih Lala. Kita akan bersama mendengar cerita Paskah. Sebelumnya teman kita Gaby akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kegembiraan merayakan Paskah. Kami siap mendengar cerita Paskah. Tolong kami untuk mengerti dan mengingat serta melakukan perintah-Mu.
Kami juga meminta Tuhan menolong para pelayan firman supaya bisa bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enak. Kalian tahu saya sedang makan apa? Ya, ikan goreng. Lupa perkenalan diri. Nama saya Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus. Ikan goreng begitu berkesan bagi saya. Kenapa? Begini ceritanya. Waktu Yesus mati, saya sedih sekali. Saya punya banyak harapan padamu Yesus. Mengapa engkau mati? Namun, pada hari Minggu, Maria datang ke saya dan membawa kabar yakni Yesus bangkit. Yesus hidup. Hah? Apa benar dia hidup? Apa benar dia bangkit? Saya berlari ke kubur Yesus untuk membuktikan kabar Maria. Tapi kubur Yesus kosong. Yang ada hanya kain kafan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia bangkit? Apakah benar gosip yang beredar di luar sana kalau mayat Yesus dicuri? Siapa yang mencurinya? Waduh, bingung. Saat saya sedang berada di pantai bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, tiba-tiba ada seorang yang datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Wah, ada hantu. Tapi dia membuktikan bahwa dia bukan hantu dengan memperlihatkan bekas paku di tangannya dan di kakinya. Bahkan dia meminta makanan dan kami memberikannya sepotong ikan goreng lalu dia memakannya. Dia ternyata bukan hantu. Dia Yesus. Dia hidup, dia bangkit. Ingat ya, Yesus hidup dan Yesus bangkit. Ulang sekali lagi. Yesus hidup, Yesus bangkit. Makan dulu ikan gorengnya. Cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Bahkan Yesus memakan sepotong ikan goreng terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Mari kita bersama membaca ayat yang ke-39 sampai 43 saja. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ada telur Paskah di saat Paskah, apa artinya? Ada telur Paskah di saat Paskah, apa artinya? Ada kehidupan di dalam telur, menetas keluar anak ayam. Ada kehidupan di saat Paskah, Yesus hidup, padanya ada hidup kekal. Ya, telur Paskah mengingatkan kita tentang kehidupan. Yesus hidup, Yesus bangkit, dan padanya ada hidup kekal. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat
13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Ayat yang kita baca mengatakan bahwa Allah memberikan hidup kekal kepada kita, dan hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Apa itu hidup kekal? Hidup abadi, hidup untuk selama-lamanya. Hidup kekal berarti sorga. Apa itu sorga ya? Bisa baca Wahyu 21 dan 22. Di dalam sorga ada Allah, ada malaikat. Jalannya terbuat dari emas. Wow, kota-kotanya, temboknya terbuat dari emas dan pondasi batu permata. Di sana, di sorga selalu terang. Di sorga tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan dan kesakitan. Di sorga tempat menyenangkan. Kalau adik-adik mati misalkan, apakah adik-adik yakin ke sorga? Ke tempat yang indah bertemu dengan Tuhan? Ada orang beranggapan kalau dia mati nanti akan jadi sapi, hidup kembali dan jadi sapi. Ada juga yang takut mati, katanya nanti ke tempat gelap atau lautan penuh dengan air dan api. Menakutkan sekali. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kita akan memiliki hidup kekal. Kita akan memiliki surga. Bagaimana itu Kak memiliki Yesus? Memiliki Yesus berarti percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Percaya bahwa Dia mati untuk menanggung hukuman dosa kita, sehingga kita dibenarkan, kita disucikan. Dan karena anugerahnya kita selamat, beroleh hidup kekal, kita masuk surga. Keselamatan itu gratis dari Tuhan, itu anugerah. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Ingat, miliki Yesus, maka kita akan memiliki hidup kekal. Yeay! Kapannya pandemi ini berakhir? Saya sudah bosan di rumah terus. Saya pengen ke sekolah untuk belajar dan bermain dengan teman-teman, juga ketemu dengan guruku. Kapannya pandemi ini berakhir? Usaha ayahku berantakan. Kasihan ayah, seringkali terlihat sedih dan kelelahan. Kapannya pandemi ini berakhir? Mau banget sekolah minggu di gedung gereja lagi. Kapannya saya divaksin? Walau takut disuntik, tapi saya mau segera divaksin. Kapannya pamanku sembuh dari virus corona? Kapan virus corona pergi dari muka bumi ini? Ya, ini keluhanku dan keluhan teman-teman, mungkin juga keluhan kita. Selama pandemi virus corona, banyak orang mengeluh. Namun, berita Paskah memberikan harapan, menguatkan kita. Walau ada virus corona, kita masih bisa hirup udara segar, berkumpul bersama ayah dan ibu, kakak dan adik, masih bisa belajar, masih bisa ibadah Paskah secara online, dan masih banyak lagi. Bukti kasih kuasa Tuhan. Haleluya! Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, lagu tema kita. Di Paskah tahun ini kita diingatkan bahwa dengan memiliki Yesus, kita akan memiliki kehidupan kekal. Kita nyanyikan lagu tema kita, kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia mati untuk selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya Dia Tuhan yang hidup. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Kuis, waktunya kuis. Yeay! Kakak Indri punya 4 pertanyaan dan setiap kelas akan mendapat 1 pertanyaan. Siap semua? Sudah siap? Mantap.
Kakak Indri mulai dengan memberikan pertanyaan untuk kelas Indria. Hai adik-adik kelas Indria. Dengarkan ya. Kakak Indri mau kalian memperagakan gerakan kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Ayo coba peragakan kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1, 2, 3. Mana? Mantap. Sekarang dengan kakak Indri ya. 1, 2, 3. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Baik, terima kasih untuk anak Indria. Kita masuk ke pertanyaan kedua untuk kelas kecil. Sudah siap? Pertanyaannya, dengarkan ya. Apa bukti yang bisa membuat Petrus percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup? Bukti apa yang membuat Petrus percaya bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup? Mana jawabannya? Bisa? Dengarkan jawabannya ya, dan kakak Indri yakin juga adik-adik di rumah tahu. Jawabannya adalah Petrus melihat tanda paku di tangan dan kaki Tuhan Yesus. Dan Petrus melihat Yesus memakan sepotong ikan goreng. Seru ya. Terima kasih adik-adik kelas kecil. Pertanyaan ketiga untuk adik-adik kelas besar. Sudah siap? Mantap. Dengarkan pertanyaannya. Jelaskan hubungannya telur dan Paskah. Mengapa selalu ada telur di saat kita merayakan Paskah? Ayo, apa hubungannya? Jelaskan. Mana suaranya kelas besar? Ya, jawabannya adalah dalam telur ada kehidupan dan saat Paskah ada kehidupan. Yesus hidup dan padanya ada hidup kekal. Ya, mantap. Terakhir untuk kelas remaja, pertanyaan keempat. Siap? Siap? Harus siap. Jelaskan apa artinya kumiliki Yesus. Kalau kita mau memiliki hidup kekal, kita harus memiliki Yesus. Apa artinya memiliki Yesus? Bisa? Memiliki Yesus berarti kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa kita sehingga dosa kita dihapuskan dan kita selamat. Memiliki Yesus artinya percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa? Mantap semua, tepuk tangan untuk SMGT. Demikian kuis kita. Terima kasih. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bawalah syukurmu padanya sambil terus bernyanyi memuliakan Dia. Kita nyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mulia
Mari kita berdoa. Kami gembira merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Kami gembira karena Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau mau mati untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau hidup karena Engkau Tuhan yang hebat. Kami percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami terus ingat Engkau dan percaya kepadamu dari kami kecil sampai besar, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau selalu menyayangi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Kami telah membawa persembahan syukur, berkatilah persembahan ini, dan tolonglah para guru sekolah minggu yang mengelolanya supaya kegiatan sekolah minggu bisa terlaksana dan membawa kami semakin mengenal Engkau. Kami pun berdoa untuk orang tua kami, ayah dan ibu. Kami bersyukur untuk kesetiaan mereka menjaga kami. Kami meminta kepadamu, berikanlah ayah dan ibu kesabaran, kesehatan. Juga ingatkan kami Tuhan, untuk terus menjadi anak yang menghormati orang tua, menyayangi mereka, dan selalu berdoa untuk mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi dan keadaan yang kami alami sebagai satu bangsa, bahkan menjadi pergumulan semua umat manusia di dunia ini. Pandemi virus corona telah menjadikan kami bergumul. Olehnya itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengerti tentang keadaan kami dan sanggup menolong kami. Bebaskanlah kami Tuhan, karena kami tahu oleh kebangkitan-Mu membebaskan kami dari seluruh pergumulan dan penderitaan. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, berikan hikmat supaya mereka mampu melakukan satu tindakan untuk membebaskan kami dari pandemi virus corona. Juga kami doakan para dokter, perawat, dan semua orang yang turun tangan untuk menangani pandemi virus corona ini. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa dan pengasihan-Mu, kami boleh diselamatkan dan dibebaskan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju dan Majene. Oh Tuhan, Engkau yang melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan apa yang mereka alami oleh adanya musibah yang terjadi di sana. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan setiap umat-Mu yang menderita oleh penderitaan. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di sana Tuhan, agar mereka tidak hilang percaya, tetapi mereka terus berpengharapan, terus berserah diri, dan tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan mereka. Tuhan, kami pun berdoa untuk kehidupan kami selaku orang tua dari anak-anak kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami hikmat, supaya kami tetap bertanggung jawab sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami kepada pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga perjalanan pertumbuhan iman anak-anak kami benar-benar tiba pada saatnya. Mereka dewasa dalam iman dan mengenal Engkau, percaya kepada Dikau ya Yesus. Bapa kami di dalam sorga, inilah doa kami.
kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris. Lala akan menerjemahkan untuk kita. Judulnya Come Follow Me. Jesus says artinya Yesus mengatakan. Come follow me artinya mari ikut saya. Where Jesus leads, kemana Yesus memimpin. Oh, I will go, saya akan pergi. What Jesus says, apa yang Yesus katakan. Oh, I will do, saya akan lakukan. Terima kasih Lala, kamu pintar sekali. Yes, thank you, thank you, thank you. Dengan menyanyikan lagu ini, kita mengatakan kita akan mengikut Yesus. Jesus says, come follow me, 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 come follow me. where Jesus lives, Jesus lives. oh I will go, Oh, I will go. what Jesus says, What Jesus says. oh I will do, Oh, I will do. where Jesus lives, Where Jesus lives. oh I will go, Oh, I will go. what Jesus says, oh I will do, oh here we go, Jesus says, come follow me, Come follow me. 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 Jesus says, come follow me, Come follow me. 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 where Jesus Where lives, Jesus lives. oh I will go, Oh, I will go. what Jesus What says, Jesus says. oh I will do, Oh, I will do. where Jesus Where lives, Jesus lives. oh I will go, Oh, I will go. what Jesus says, oh I will do, oh here we go, Jesus says, come follow me, Come follow me. 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 Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Yesus. Milikilah Yesus, maka engkau akan memiliki hidup kekal. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau.
Tuhan menyayangi engkau. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Mari kita nyanyikan lagu "Lala Lala Aku Berbahagia" dan terus memberitakan berita sukacita bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihiku, Dia mati Gampang sekali mengingat isi 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 karena sudah dibuatkan lagu. Pasca SMGT 2021. Sekali lagi, Pasca SMGT 2021. Mantap sekali. Terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua, juga orang tua yang sudah mengikuti ibadah Paskah. Terima kasih kepada Hope Ministry Team yang sudah memimpin ibadah. Terima kasih kepada Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea untuk gedung gereja yang boleh digunakan. Terima kasih kepada pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja yang sudah memberikan kesempatan kepada Hope Ministry Team untuk memimpin ibadah Paskah SMGT tahun 2021. Selamat Paskah dan salam sehat. Dadah!